Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Banyak yang bertanya masalah Ustadz, bagaimana, apa fadilah orang-orang yang pegang tasbih, sedangkan banyak dari golongan di luar kita, banyak orang yang tidak mau untuk memakai tasbih. Kita taunya tasbih itu hanya dipegang seorang kiai, seorang habaib, seorang apakah tasbih itu termasuk sesuatu yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang kalau kita bicara apakah Rasulullah memakai tasbih, tidak. Akan tetapi Ummu Salamah, yaitu istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berzikir biasanya memakai biji kurma. Setiap dapat satu dihitung pakai biji kurma, dua dihitung pakai biji kurma, tiga, empat, sampai beberapa kali. Banyak daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga memakai semacam tasbih. Cara menghitung beliau pakai hitungan kalau zaman sekarang pakai tasbih. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam hal yang salah, melakukan hal yang salah menurut syariat, tentu Rasul tidak akan diam saja. Beliau pasti akan melarang. Kesalahan apa yang akan beliau biarkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setiap kesalahan pasti beliau menghilangkan kesalahan tersebut. Karena beliau adalah al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Siapa yang lebih dakwahnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun ketika beliau menemukan Ummu Salamah ataupun sahabat-sahabat yang lain memakai semacam tasbih, beliau tidak melarang. Beliau tidak melarang. Ada seseorang yaitu Sayyid Ahmad Ali Bahar Al-Qudaimi. Beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian orang yang tidak mempercayai bahwa ada seseorang yang bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman setelah beliau meninggal, banyak orang-orang yang tidak mempercayai. Namun di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah bisa saja, mungkin saja Allah mempertemukan seseorang yang sudah mencapai tingkat kewalian yang sudah tinggi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berhasil ketika mahabbahnya kuat, ittiba'nya, mengikuti sunnah-sunnah beliau kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, sholatnya seperti beliau, puasanya seperti beliau, dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti beliau. Jadi hidupnya bukan meniru para artis, bukan meniru para pemain bola, bukan meniru tidak, tetapi hidupnya ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang sudah seperti itu, mahabbahnya sudah kuat, baca sholawat lebih daripada 10.000 kali di dalam satu hari satu malam, yang intinya adalah mahabbahnya kuat, mungkin saja Allah pertemukan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti banyak para ulama, banyak sekali para ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seperti Al-Imam Ghazali, Al-Imam banyak sekali, Abi Yazid Al-Bistami, Abil Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara mereka adalah Habib Sayyid Ahmad Ali Bahar Al-Qudaimi. Beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau minta, ya Rasulullah, saya minta hadis. Saya minta hadis yang langsung daripada engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, iya, saya beri 3 hadis. Saya beri 3 hadis. Yang pertama adalah hadisnya kopi. Mazala rihu qahwatil bunni fil fam tastaghfiru lahul malaika. Kata beliau, selama bau biji kopi ada pada mulut seseorang, apa kata beliau? Tastaghfiru lahul malaika. Malaikat akan memintakan ampun baginya sampai bau biji kopi itu hilang. Itu fadilah, termasuk fadilah daripada orang-orang yang suka kopi. Apalagi orang-orang tua, orang Madura biasanya banyak yang suka kopi hitam, bukan kopi yang sudah dicampur dengan beberapa bukan,
tetapi kopi yang hitam, kopi yang masih murni biji kopi. Hadis yang kedua, kata beliau, manittakhadha subhatan fi yadihi, seseorang yang memegang tasbih di tangannya, gunanya liyadhkurallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kutiba minadz-dzakirin Allaha katsira, maka orang itu akan dicatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sawaun dzakara biha am lam yadhkur. Baik orang itu berzikir atau tidak. Akan tetapi orang itu memegang tasbih gunanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kok setelah itu dia lupa, setelah itu dia tidak sempat, setelah itu dia lalai misalnya, tapi tidak disengaja. Bukan disengaja, memang tidak mau berzikir, tidak. Dia lupa ataupun dia sibuk, sehingga niat dia untuk berzikir sudah hilang. Maksud dia memegang tasbih untuk berzikir, tetapi karena kesibukan dia atau dia lupa sehingga tidak berzikir. Apa kata beliau? Kutiba minadz-dzakirin Allaha katsira. Maka orang itu akan dicatat termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaun dzakara biha am lam yadhkur. Baik orang itu berzikir ataupun tidak berzikir. Nah, itu alangkah. Loh, bagaimana begitu? Wah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja memberikan apa saja yang Allah mau kepada makhluknya. Dan itu sangatlah mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap sulit. Oh, ini enak. Ya, memang enak. Dan itu sangat mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melakukan sesuatu yang Allah mau saja. Apa saja yang Allah mau. Dan itu sangatlah mudah selama hal itu adalah termasuk hal-hal yang boleh atau yang mungkin di dalam termasuk hal-hal yang mungkin. Dan itu mungkin Allah memberikan pahala banyak sekali, sesuatu yang di luar akal. Orang yang melakukan, orang yang baca zikir ketika masuk pasar, apa? Allah angkat sejuta derajat, Allah ampunkan sejuta pahala, Allah berikan sejuta, Allah ampunkan sejuta dosa, Allah naikkan sejuta derajat, dan Allah berikan 1000 atau sejuta pahala. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan siwak, maka sholatnya seperti halnya sholat 70 kali lipat, dilipat 70 kali, sehingga satu sholat dilipat ganda 70 sholat. Itu mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan hal ini, orang yang hanya memegang tasbih saja tidak berzikir, namun niatnya mau akan berzikir, maka Allah mencatatnya sebagai orang-orang yang selalu berzikir, baik orang itu berzikir ataupun tidak berzikir. Nah, itu termasuk fadilah daripada tasbih. Hadis yang ketiga yaitu hadis masalah ziaratul auliya, ziarah orang-orang yang wali. Kata beliau, man waqafa inda waliyin lillah hayyin aw mayyit, orang-orang yang berdiri atau diam di samping orang wali, baik orang wali itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Apa kata beliau? Faka'annama abadallah fi zawayal ard hatta taqatta'a irban irba. Orang itu akan dicatat oleh Allah sebagaimana orang-orang yang beribadah di berbagai tempat di bumi ini, sampai anggotanya putus-putus sampai meninggal. Artinya apa? Orang yang berziarah kepada orang wali, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal, seperti halnya orang-orang Indonesia banyak sekali yang senang untuk ziarah wali songo, ziarah ini, ziarah wali ini, ziarah wali ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena di samping kita nanti akan maju kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mereka para artis ataupun para orang-orang kafir, tidak. Akan tetapi kita akan mengedepankan atau akan mengandalkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita andalkan, yang akan kita jadikan orang terdepan kita adalah orang-orang wali, guru-guru kita, para tabi'in, para sahabat, dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu alhamdulillah banyak sekali di
negara kita Indonesia, orang-orang yang cinta kepada seorang wali, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kata beliau, faqannama abadallah fi zawayal ard, seperti orang yang selalu yang beribadah di berbagai tempat di muka bumi. Hatta taqatta'a irban, sampai orang itu terputus anggotanya, sampai orang itu hancur. Nah, itu dicatat pahalanya sampai banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita kembali kepada bahasan tasbih, banyak sekali fadilah daripada tasbih, yang diantaranya adalah akan Allah catat pahalanya sebagaimana orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cukup memegang tasbih dan berniat untuk akan melakukan zikir dengan tasbih tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bertasbih ataupun baca selawat ataupun baca tahmid, baca tahlil, apa saja. Perbanyaklah zikir dan bersihkan hati. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.